Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, matematika di sini. Dan ini adalah menentukan persamaan garis lurus. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan persamaan garis lurus. Cara menentukan garis lurus itu ada 3. Yang pertama, bisa dilakukan dengan melalui satu titik dan gradian yang diketahui. Yang kedua, jika melalui 2 titik. Dan yang ketiga, melalui hubungan 2 garis, yaitu sejajar dan tegak lurus. Tergantung dari soal. Langsung saja kita bahas bagaimana caranya dan seperti apa contohnya beserta penjelasannya. Yang pertama, melalui satu titik x1, y1 dan gradian m yang diketahui. Rumusnya adalah y dikurang y1 sama dengan m dikali dengan x dikurang x1. Biar tidak bingung, langsung kita ke contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3, 4 dan gradian 2. Titik A 3, 4 bergradian 2. Ini yang kita perlu garis bawahi. Berarti x1-nya sama dengan 3 dan y1-nya sama dengan min 4. Tentu saja gradian atau m-nya sama dengan 2. Langsung kita tulis rumusnya. Y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Yang tidak diganti adalah y dan x. Yang lainnya silahkan diganti dengan yang sudah kita dapatkan tadi. X1 3, Y1 min 4, M sama dengan 2. Jadi kita tuliskan aja yang tidak diganti. Y dan X-nya tetap jangan diganti. Jadi Y1-nya kita dapatkan tadi adalah negatif 4. Kita tuliskan ke rumus min 4. Jadi ada 2 tanda di situ karena rumusnya sudah kurang terlebih dahulu. Kemudian M-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke rumus. M sama dengan 2. Kemudian X-nya sama X1-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian ada tanda yang ketemu. Min ketemu min jadi tambah. Jadi Y tambah 4 sama dengan 2 dikali X dikurang 3. Kita kalikan satu per satu. 2 dikali X jadinya 2x, 2 dikali min 3 jadinya min 6. Kemudian ada angka 4 di sini. Kita harus pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Jadi Y sama dengan 2x kurang 6. Ingat, angka 4 itu tandanya adalah positif. Jadi kita pindah ke sebelah kanan sama dengan jadi negatif. Jadi min 6 kurang 4. Tandanya sama, silahkan ditambahkan. Utang 6, utang lagi 4, berarti utangnya ada 10. Maka Y sama dengan 2X kurang 10. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2X kurang 10. Langsung yang B, melalui 2 titik. X1, Y1 dan X2, Y2. Ini tanpa diketahui gradiannya, tapi dia melalui 2 titik. Langsung kita lihat rumusnya. Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kelihatannya ini rumus agak ribet, tapi dilihat ini sebenarnya bisa dihafal dan mudah diingat. Sebelah kiri itu Y, sebelah kanan itu X, sama. Tinggal diganti saja. Y dikurang Y1, di sebelah kanan X kurang X1. Begitu juga dengan pembilangnya, penyebutnya. Y2 dikurang Y1, di sebelah kanan X2 kurang X1. Langsung saja ke contoh. Tentukan persamaan garis dari grafik berikut. Ini ada gambarnya. Kita disuruh menentukan persamaan garisnya. Yang perlu kita ketahui, kita harus memperhatikan dulu titik koordinatnya masing-masing. Yang pertama ada titik A, yaitu min 2, min 1. Berarti A ini adalah sebagai titik pertama, maka X1 sama dengan min 2,
dan Y1 sama dengan min 1. Kemudian titik yang kedua adalah B, 2,7. Berarti X1-nya, X2-nya sama dengan 2, Y2-nya sama dengan 7. Ini jangan sampai terbalik. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Kemudian Y dan X-nya sama kayak tadi persamaan sebelumnya, jangan diganti. Yang lainnya silahkan diganti sesuai yang diketahui pada soal. Kita tuliskan dulu Y dan X-nya, ini jangan diganti. Kita langsung masukkan rumus, ini Y-nya sama dengan min 1. Jadi sini dikasih kurung min 1. Kemudian Y2-nya sama dengan 7, kita tuliskan ke rumus 7. Juga sama dikurang min 1. Kemudian X-nya, X1 sama dengan min 2, kita tuliskan ke rumus min 2. Kemudian X2 sama dengan 2, kita tulis 2 sama dikurang dengan min 2. Sini banyak sekali tanda yang ketemu negatif dengan negatif, kita sederhanakan dulu jadi positif. Jadi Y tambah 1 per 7 tambah 1, X tambah 2 per 2 tambah 2. Kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Jadi Y ditambah 1, 7 tambah 1 sama dengan 8, X tambah 2 per 2 tambah 2 tadi jadi sama dengan 4. Setelah itu kita kali silang. 4 ini dikali dengan Y tambah 1 jadinya 4. Dikasih tanda kurung dulu, Y ditambah 1. Begitu juga dengan yang 8. Kita kali silang jadi 8 dikali dalam kurung X tambah 2. Ya, ini kita ulang, 4 dikali Y tambah 1 sama dengan 8 dikali X tambah 2. Kita kalikan satu per satu. 4 dikali Y jadinya 4Y. 4 dikali positif 1 jadinya positif 4. Begitu juga dengan 8. 8 dikali X jadinya 8X. 8 dikali positif 2 jadinya positif 16. Nah, sama kayak tadi, kita pindahkan angka 4 ke sebelah kanan, karena yang di sebelah kiri itu hanya Y. Jadi, 4Y sama dengan 8X ditambah 16. Ingat, 4 itu tandanya positif, berarti pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika ada soal yang lain, negatif. Misalkan negatif, pindah ke sebelah kanan jadi positif. Langsung kita sederhanakan. 16 dikurang 4 itu sama dengan 12. Nah, tapi ingat, di depan variabel Y, ini masih ada angka 4. Seharusnya tidak boleh ada angka, hanya Y saja. Karena ada angka 4, maka kita bagi 4. Seandainya angka 5, kita bagi 5. Disesuaikan saja dengan angka yang di depan huruf Y. Karena dibagi 4, semuanya dibagi 4. Jadi, 4 dibagi 4 tuh jadinya Y saja. 8 dibagi 4 jadi 2X. 12 dibagi 4 jadinya 3. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 3. Yang ketiga, C melalui hubungan dua garis. Cara menentukan persamaan garis lurus yang hubungan dua garis. Yang pertama, tentukan gradien di persamaan yang pertama sehingga didapatkan M1. Kita sudah mempelajari cara menentukan gradien di materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, tentukan gradien M2 dari titik yang diketahui dengan cara jika sejajar maka M1 sama dengan M2. Misal M1 sama dengan 1 maka M2 sama dengan 1 juga. Jadi tidak perlu menghitung. Jika dapat M1, maka M2 juga langsung otomatis didapatkan. Kemudian jika tegak lurus, maka M1 berbanding terbalik dengan M2, yaitu M1 sama dengan negatif 1 per M2. Jadi jika M1 itu positif, diubah jadi negatif dan dibalik angkanya. Contoh, M1 sama dengan 2 per 3, positif 2 per 3. Maka M2 yang tadinya positif, jadi negatif, dan tadinya tadi 2 per 3 jadi 3 per 2. Jadi dicari lawannya dan dibalik angkanya. Contoh lagi, misalkan M1 sama dengan negatif 2.
Negatif 2 itu kalau dibalik jadi berapa ya? Kita ubah dulu menjadi pecahan. Negatif 2 itu sama dengan negatif 2 per 1. Jadi kalau bilangan bulat dikasih per 1 saja. Misalkan 10. Mau diubah jadi pecahan maka 10 per 1. Jadi negatif 2 sama dengan negatif 2 per 1. Jadi M2-nya kita balik. Yang tadinya negatif jadi positif. Dan 2 per 1 kita balik jadi 1 per 2. Langkah yang terakhir, membuat persamaan garis dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali dengan X dikurang X1. Sama kayak rumus yang tadi. Tentukan persamaan garis yang melalui 3,4 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2 per 3X ditambah 4. Yang perlu kita perhatikan adalah persamaan garisnya Y sama dengan 2 per 3X tambah 4. Ingat, ini adalah bentuk dari Y sama dengan MX ditambah C. Kalau bentuk persamaan yang seperti ini, Y-nya sebelah kiri, yang lainnya ada di sebelah kanan. Maka, gradian atau M-nya itu adalah yang di depan huruf X. Maka gradiannya sudah nampak terjelas. Lihat situ, 2 per 3. Jadi M1 sama dengan 2 per 3. Kemudian karena di soal itu sejajar, maka M2-nya sama dengan M1, yaitu 2 per 3 juga. Lanjut, kita masukkan M2-nya ke dalam rumus Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Ingat, di soal itu ada 3,4, maka 3 itu jadi X1 dan 4 itu adalah Y1-nya. Kita masukkan ke dalam rumus. Y dan X-nya kita tulis terlebih dahulu biar tidak ada kesalahan. Y1-nya kita ganti dengan 4. Kemudian M2-nya kita tadi sudah dapat 2 per 3. Kemudian X1-nya sama dengan 3. Kemudian kita kalikan. 2 per 3 dikali X itu jadinya langsung saja 2 per 3X. Jadi nggak usah bingung. Tinggal digabungkan saja 2 per 3 dengan X. Kemudian 2 per 3 dikali negatif 3. Ini 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dibagi 3 kembali jadi 2. Atau bisa juga dicoret aja. 3 dengan 3 dicoret jadi sisanya 2. Kemudian kita pindahkan angka negatif 4-nya ke sebelah kanan sama dengan. Jadi 2 per 3X dikurang 2. Yang tadinya negatif 4, kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, jadinya positif 4. Jadi persamaannya Y sama dengan 2 per 3X min 2 ditambah 4. Karena beda tanda, kita kurangkan 4 dikurang 2 jadinya 2. Dan tanda positif lebih besar daripada negatif, jadi positif 2. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2 per 3X ditambah 2. Kemudian contoh yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui 2, negatif 6 dan tegak lurus dengan garis 4Y kurang 8X dikurang 10 sama dengan 0. Yang perlu kita perhatikan adalah 8X kurang 4Y kurang 10. Ini merupakan persamaan yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena X dan Y-nya berkumpul di sebelah kiri sama dengan. Beda dengan yang tadi, hanya Y sebelah kiri, yang lain sebelah kanan. Kalau ini X dan Y-nya ada di sebelah kiri sama dengan. Maka ini bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka untuk menentukan gradien pertamanya adalah M1 sama dengan min A per B. A itu yang di depan huruf X, B yang di depan huruf Y. Jadi didapatkan min A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan min 4. Ini kita sudah pernah bahas di materi sebelumnya. Negatif dibagi negatif jadinya positif, 8 dibagi 4 jadinya 2. Jadi M1 sama dengan 2. Kemudian di soal ada tegak lurus, berarti M1-nya itu harus berbalik dan dicari lawannya.
Karena M1 sama dengan 2, ini merupakan bilangan bulat, kita ubah dulu menjadi pecahan, yaitu 2/1. Sehingga M2-nya sama dengan dibalik 2/1 jadi 1/2. Kemudian karena 2 positif M1-nya, maka M2-nya jadi negatif. Jadi M2-nya sama dengan negatif 1/2. Kita masukkan ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Ingat X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah negatif 6. Kita tuliskan, Y dan X-nya biar tidak salah kita langsung tuliskan. Karena itu tidak perlu diganti. Y1-nya sama dengan min 6, kita tulis jadinya Y dikurang min 6. M2-nya kita dapatkan min 1/2. X1-nya sama dengan 2. Kemudian ada tanda yang ketemu negatif dengan negatif, jadinya kita ubah dulu Y ditambah 6 sama dengan kita kalikan negatif 1/2 dikali dengan X, jadinya negatif 1/2X, tinggal disambung saja. Kemudian negatif 1/2 dikali 2, tinggal kita coret saja 2 dengan 2 yang di bawah, jadinya hasilnya adalah 1. Kemudian negatif dikali negatif jadinya positif. Kemudian kita mau memindahkan angka 6. Ingat 6-nya di situ masih di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan. Yang tadinya positif 6 kita pindah jadi negatif 6. Kemudian kita selesaikan, positif 1 dikurang 6. Jadinya negatif 5. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan min 1/2X dikurang 5. Semoga dapat dipahami. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.